My name is Emma Hezare, but you can call me Emmy. This is a joke, right? So glad I picked you. Hey, I'm gonna create someone who doesn't like me. Film kali ini menceritakan tentang seorang pria jomblo yang punya kekuatan super untuk mengubah patung manekin menjadi wanita cantik. Gimana nggak enak hidupnya kalau gitu? Baiklah, daripada berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita akan diajak ke Mesir kuno. Terlihat seorang gadis cantik bernama Amy sedang bersembunyi dari ibunya di piramida pemakaman karena ibunya hendak menjodohkannya. Amy sama sekali tidak setuju dengan perjodohannya itu, dan ia berdoa kepada para dewa untuk dipersatukan dengan cinta sejatinya di masa depan. Dan tiba-tiba gadis itu menghilang. Beratus-ratus tahun kemudian kita akan diajak ke Philadelphia pada tahun 1990-an. Terlihat seorang mas-mas yang bernama Jonathan yang merupakan seorang pematung. Saat ini dia sedang merakit manekin yang hasilnya sangat sempurna. Karena usaha dan dedikasinya yang tinggi sehingga membutuhkan banyak waktu untuk membuatnya. Dia sangat senang dengan hasilnya, tetapi bosnya memiliki pendapat yang berbeda. Jonathan mencoba menjelaskan pekerjaannya dengan penuh semangat. Tetapi bosnya tidak setuju karena mengetahui bahwa dia telah mengutak-atik manekin lain. Hingga akhirnya dia justru dipecat. Meski begitu, ia tidak sedih karena ia punya pekerjaan sampingan yaitu penjaga balon pesta anak-anak. Saat dia membagikan balon-balon kepada semua orang, seorang anak kecil mendekat dan meminta balon terbesar. Karena anak itu sangat gigih, Jonathan pun memberinya sebuah balon. Tapi sialnya anak itu malah terbang ke bawah balon. Ternyata ia adalah anak dari bosnya dan seketika bosnya pun memecatnya saat itu juga. Jonathan tidak kenal kata menyerah. Tak lama kemudian ia mendapatkan pekerjaan baru yaitu memahat semak mengikuti pola. Tetapi karena hasrat artistiknya terlalu tinggi, pahatan semak itu pun tak ada yang sesuai dengan pesanan. Malam harinya dia mengendarai sepeda motornya untuk menjemput pacarnya yang bernama Roxy di tempat kerja. Dan wanita itu bekerja di sebuah perusahaan besar dan outfitnya pun sangat mahal. Ketika Jonathan tiba, dia iri dengan temannya yang naik mobil. Dan dia juga berharap bisa makan malam di restoran mewah. Tetapi Jonathan gak mampu membelinya. Jadi Jonathan mengusulkan untuk jalan-jalan cantik saja di taman sambil makan es krim. Perlu diketahui bagi Roxy status dan karir seseorang pria adalah hal yang sangat penting. Dan setelah Jonathan menyampaikan bahwa dia telah dipecat dan jadi pengangguran, Roxy pun langsung memutuskannya malam itu juga. Tentu saja hal ini membuat Jonathan menjadi sangat sedih. Dan yang lebih parah lagi, ia kehabisan bensin. Dengan lemah lesu gak berdaya, ia mendorong motornya. Hingga saat ia melewati toko pakaian ternama di kota itu, ia melihat ada manekin buatannya di jendela toko. Jonathan yang melihat itu pun merasa seperti seniman sejati. Tapi nggak lama kemudian lampu jendela pun padam dan ia memutuskan untuk segera pulang. Oh no. Namun ajaibnya motornya bisa menyala lagi. Dan sebelum ia pulang nggak lupa ia mengucapkan selamat tinggal pada manekin buatannya itu. Keesokan harinya Jonathan kembali ke toko yang ada manekin miliknya. Ternyata hari itu toko ini merayakan hari jadinya yang ke-100. Segera setelah itu pemilik toko yang ramah yang bernama Nyonya Claire tiba di sana. Tapi tiba-tiba seseorang tanpa sengaja menjatuhkan papan nama toko itu. Untung saja Jonathan segera menolong Nyonya Claire sehingga ia selamat dari kematian. Sebagai imbalan atas tindakan heroik ini, Nyonya Claire menawarkan untuk merekrut Jonathan bekerja di tokonya. Mereka lalu masuk ke dalam dan di sana Nyonya Claire menunjukkan keindahan dan fungsi seluruh area gedung dan memberitahunya tentang sejarah toko itu. Tokonya selalu buka tapi akhir-akhir ini toko itu selalu sepi. Kemudian ia dipertemukan dengan Mr. Richard, kepala dekorasi toko. Toko mereka saat ini sedang bersaing dengan toko tempat Roxy bekerja dan ia memberitahu mereka bahwa bisnis Nyonya Claire berjalan dengan buruk
Jadi ia memaksa untuk menjual toko itu saja. Nyonya Claire lalu memperkerjakan Jonathan dan meminta Mr. Richard untuk menemukan sesuatu yang bisa Jonathan lakukan. Dan Richard memperkerjakan Jonathan sebagai pengepak biasa. Ia yang sedang mendapatkan pekerjaan baru, lalu menelpon mantan pacarnya yaitu Roxy untuk memberitahu tentang pekerjaan barunya. Gadis itu tampak senang dan mereka akhirnya merencanakan kencan di restoran. Setelah itu Jonathan memastikan tidak ada yang mengikutinya dan mulai mencari manekin yang dia buat. Tapi usahanya tidak mudah karena Richard terus-menerus mengikutinya dan mengontrol apa yang dia lakukan. Akhirnya dia menemukan boneka cantik yang dia buat dan langsung jatuh cinta dengan karya seninya sendiri. Pada satu titik dari belakang muncul dekorator toko yang bernama Hollywood. Seorang pria dengan pakaian bling-bling dengan mudah berteman dengan Jonathan. Hollywood tidak mengolok-olok Jonathan yang berbicara dengan manekin dan sejak saat itu mereka mulai bekerja sama. Dan malam itu juga mereka membangun pajangan jendela dengan manekin buatan Jonathan. Jonathan kemudian bertemu dengan Kapten Felix di koridor utama. Ternyata ia dihampiri karena berada di lantai yang salah. Felix tampak tidak menyukai Jonathan sama sekali dan juga Felix tidak menyukai Hollywood. Apalagi kini ia harus menerima kenyataan bahwa Hollywood dan Jonathan bekerja sama. Jadi dia sangat kesal. Kemudian Jonathan kembali ke manekin yang dia buat dan terkejut ketika manekinnya ternyata bisa hidup dengan jiwa Amy. Amy kemudian menjelaskan bahwa para dewa mengizinkannya untuk hidup ketika dia sendirian dengan Jonathan. Dan Jonathan pun bingung, dia sedang bermimpi atau sudah gila. Untuk membuktikan kepadanya bahwa ia nyata, Amy bahkan menembakkannya dengan pistol paku. Jonathan lalu membelainya dan memuji kelembutan tangan yang sebenarnya ia buat sendiri. Keduanya kemudian berjalan di toko itu dan Amy memintanya untuk mendandaninya dengan pakaian yang berbeda setiap hari. Keesokan harinya dia terbangun di dalam etalase sedangkan Amy telah kembali menjelma menjadi manekin plastik. Di depan mereka ada seorang gelandangan dan entah apakah semalam ia melihat Amy yang bisa hidup atau tidak. Jonathan dihampiri oleh Roxy dan dia hendak bercerita tentang apa yang terjadi malam ini. Tapi ternyata Roxy ada di dalam mobil dengan seorang mas-mas yang sebenarnya hanya menganggap Roxy sebagai mbak-mbak open OB. Jonathan malah merasa bersalah karena tidak pergi makan malam dengan Roxy tadi malam. Ia bercerita tentang Amy, tapi Roxy mengira curhatannya sudah gila dan lalu pergi. Sementara itu orang-orang mulai mengerumuni tempat manekin Amy berada. Atas hasil tersebut, direksi menggelar rapat terkait Jonathan. Tuan Richard mengusulkan untuk memecat orang itu saja karena membuat perusahaan terlihat buruk dan tidak elegan. Tapi anggota dewan lainnya mengabaikan kata-kata Richard dan memberi Jonathan promosi karena bisa menyedot banyak perhatian. Tentu saja Richard sangat marah dan saat itu ia tahu bahwa Kapten Felix dan Jonathan memiliki hubungan yang tidak baik. Ia meminta Felix untuk menjaga Jonathan dan kapten itu setuju dan bertanya apakah dia harus menulis laporan. Padahal dia tidak bisa menulis. Felix dan anjingnya Rambo mulai mencari Jonathan. Sementara itu Amy kembali menjadi manusia dan mulai bersenang-senang dengan Jonathan. Dia mengatakan bahwa dia sudah pernah bertemu Christopher Columbus dan Leonardo da Vinci. Kemudian keduanya mencoba pakaian yang berbeda-beda di toko itu dengan sangat liar. Bersamaan dengan itu, Felix menyadari ada yang turun dari atas lift dan ia memutuskan untuk mengirim Rambo ke dalam. Tapi nggak disangkanya anjing itu melarikan diri dari lift dalam sedetik saja. Rambo takut pada Amy dan Amy berubah menjadi manekin lagi setelah mereka bertemu sang kapten. Setelah itu Jonathan dan kekasihnya itu mengatur etalase untuk keesokan harinya. Pagi pun menjelang, etalase kembali ramai hingga membuat Claire tercengang. Dia sangat senang melihat orang seperti Jonathan yang bekerja untuknya. Jonathan bekerja di malam hari dan tidur di siang hari. Tapi kali ini tidurnya terganggu oleh telepon dari Roxy, mantan pacarnya, yang ingin mengajak Jonathan untuk makan siang bersama.
Padahal sebenarnya Roxy tidak melakukannya karena dia masih cinta dengan Jonathan, tetapi atas perintah bosnya. Sebenarnya bos Roxy ini ingin memikat Jonathan yang berbakat itu bekerja di tokonya bos Roxy. Jonathan pun datang tapi terlambat 1 jam, tetapi Roxy tidak tampak kesal. Gadis itu mencoba merekrut Jonathan dan dia menjanjikan upah yang lebih tinggi daripada yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tetapi Jonathan memotong obrolannya dan mengatakan dia tidak tertarik dan dia bukan lagi pesuruh seperti dulu. Dia sudah memiliki pekerjaan favorit, pacar yang luar biasa, dan teman-teman yang sangat mencintainya. Jadi dia menolak Roxy lalu dia pulang. Sebelum pergi tanpa sengaja ia menyenggol waiter sehingga membuat salah satu meja terbakar. Saat berada di toko, Felix memberitahu Richard bahwa hal-hal aneh terjadi di toko pada malam hari. Tapi Richard masih fokus dengan dirinya yang tak menyangka bagaimana seorang anak laki-laki berubah dari pecundang menjadi dekorator paling terkenal di kota. Malam itu Jonathan dan Amy menghabiskan waktu bersama seperti biasanya. Tapi malam ini mereka kedatangan tamu. Bukan hanya Kapten Felix, tapi juga Roxy dan pacarnya. Felix melihat Jonathan sedang mempatuk boneka Amy sembari menggodanya. Pada saat yang sama, Roxy dan pacarnya memotret Jonathan. One sick puppy. When you were making love to him, did he ever scream, "Don't!" When he asked me for help. Kemudian entah karena apa, Felix dan Jonathan akhirnya berkelahi dan dimenangkan oleh Jonathan. Beberapa saat setelah Roxy pergi dan Kapten pingsan, Jonathan dan Amy terus bersenang-senang menikmati waktu mereka bersama. Amy yang belum pernah terbang sebelumnya pun akhirnya mencoba untuk merasakannya di malam itu. Where'd you go? Ia terbang dengan mulus, tapi sialnya ia mendarat tepat di atas Felix dan anjingnya Rambo. Toko pun segera dibuka dan kedua kekasihnya itu mulai bekerja. Desain jendela Jonathan terus menjadi berita utama. Dan omset toko itu pun langsung melonjak. Hal ini tentu saja membuat CEO sebelah marah besar. Claire sangat terkesan dengan pekerjaan Jonathan dan tak lama setelah itu ia mempromosikannya menjadi wakil presiden departemen store. Claire kemudian juga memecat Richard dan Felix atas tuduhan mereka terhadap Jonathan. Sementara itu Roxy membawa foto-foto itu ke bosnya dan mengatakan bahwa foto-foto itu dapat menghancurkan hidupnya Jonathan. Di sisi lain bosnya memiliki ide yang lebih baik. Dia ingin mengajak Jonathan bekerja untuknya. Karena Roxy gagal, satu-satunya cara adalah mencuri manekin Amy. Sementara itu Jonathan memilih merayakan malam itu dengan mengajak Amy naik motor. Namun sebelum ia pergi dia kembali didekati oleh Roxy. Gadis itu mengira Jonathan gila karena jalan-jalan sama boneka di sepeda motornya. Dia kembali memohon padanya untuk datang dan bekerja di kantornya Roxy saja. Tapi Jonathan kembali menolak. Ia bilang di tempat kerjanya sekarang banyak yang peduli padanya dan ada seseorang yang membuatnya merasa istimewa. Saat dia berjalan pergi, Roxy berteriak padanya bahwa dia akan menyesalinya dan dia telah membuat kesalahan besar. Ternyata Richard sekarang bekerja di kantornya Roxy. Dan bersama Felix mereka berencana untuk pergi ke tokonya si Jonathan untuk mencuri Amy. Look at him with the dumping. Who are you to criticize? Expert in surveillance. Richard dan Felix mengikuti Jonathan dan Amy berkeliling dengan sepeda motornya. Mereka melihat manekin itu mulai mengajak Felix. Karena emosi, Kapten Felix mulai mengejar, tapi dia kehilangan kendali mobil dan mereka terjebak di antara dua bangunan. Akhirnya Jonathan dan Amy menikmati waktu mereka berdua di toko kosong itu. Sebelum matahari terbit, Amy berjalan menjauh darinya untuk duduk di etalase. Namun Richard dan Felix juga datang untuk mencuri Amy. Tapi masalahnya mereka tak tahu manekin Amy yang mana. Daripada kelamaan, mereka akhirnya mencuri semua manekin wanita di toko itu. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang diawasi. It's over there. Mr. Richards. Keesokan paginya Jonathan terbangun dan dia diberitahu tentang pencurian itu oleh Hollywood. Jonathan langsung curiga pada perusahaan saingan sebelah. Tanpa pikir panjang ia ke sana bersama Hollywood. Pencurian Amy tentu saja untuk memeras Jonathan agar mau bekerja dengan mereka. Jonathan, well,
tetapi dia ingin diberitahu dulu di mana Amy berada. CEO pun langsung memberi Jonathan tawaran pekerjaan, tetapi Jonathan langsung menghajar Richard. Roxy, where you going? Listen, we also have a very nice problem. Felix mulai mengejar Jonathan dengan anjing barunya yang bernama Terminator. Kapten memerintahkan anjing itu untuk menyerang Jonathan, tetapi ternyata si anjing itu malah lari ke tempat lain. Roxy yang marah membawa boneka-boneka itu ke gudang belakang untuk menghancurkannya. Ia memasukkannya ke mesin penghancur besar. Jonathan pun mengikuti Roxy saat Hollywood menahan para pengejar dengan selang pemadam. Seorang petugas melihat Jonathan melompat ke rel penghancur untuk menyelamatkan Amy yang perlahan-lahan memasuki mesin itu, dan Jonathan meraihnya. Dengan ajaibnya, Amy bisa hidup kembali dan meraih tangannya Jonathan. Saat dia menariknya keluar, petugas kebersihan yang melihat itu langsung mematikan mesin penghancurnya. Dan setelah itu, Amy menyadari bahwa dia hidup kembali dan bebas dari kutukannya. Dan dia berterima kasih kepada para dewa karena telah menyatukannya dengan cinta sejatinya. Sementara si petugas masih bertanya-tanya dengan apa yang dia lihat di depan matanya itu. Gak lama kemudian Hollywood tiba dan ia menyadari bahwa Amy selama ini memanglah hidup. Kemudian para penjaga, Felix, Richard, dan bosnya, mereka memasuki ruangan bersama dengan beberapa polisi. Jonathan pun ditangkap, tapi tiba-tiba Claire datang dengan membawa rekaman CCTV yang berisi Richard dan Felix yang menyelinap ke Prince and Company, tempat Jonathan bekerja untuk mencuri Amy. Polisi itu pun langsung menangkap Felix dan Richard dan bos mereka, yang kemudian masih sempat-sempatnya memecat Roxy saat ia dibawa pergi oleh para polisi. Jonathan menyadari bahwa rekaman itu mungkin saja menunjukkan saat ia sedang berpatukan dengan Amy. Namun Claire mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir tentang itu. Beberapa hari telah berlalu dan Jonathan serta Amy akhirnya menikah di jendela toko Prince and Company. Claire menjadi pengiring pengantin bersama Hollywood. Banyak sekali pejalan kaki yang menyaksikan mereka bertukar mengucapkan ikrar pernikahan. Dan film pun tamat. Walalalala, ternyata kekuatan cinta dapat menghancurkan tembok yang membatasi mereka. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.